Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 sampai 2002. Ternyata amandemen ini telah menimbulkan persoalan bagi kehidupan politik masyarakat Indonesia. Bersama saya adalah seorang tokoh yang telah lama mengguliti kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Darmono. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Ketahanan Nasional dan juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Presiden untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Kami mohon pendapat Bapak sehubungan dengan amandemen Undang-Undang 1945 dan implikasinya terhadap penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu dikatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Selanjutnya, dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan sama bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan menurut undang-undang. Dari amandemen ini, dari perubahan ini, terlihat jelas bahwa yang pertama, wujud kedaulatan rakyat itu dilaksanakan penuh oleh MPR. Artinya bahwa demokrasi yang kita pilih ketika itu adalah demokrasi perwakilan yang diwujudkan di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi ketika itu diamandemen, maka kedaulatan rakyat pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Implikasi yang pasti terjadi adalah bahwa kedaulatan rakyat itu betul juga dimiliki rakyat, tapi akan terlihat jelas bahwa rakyat yang berdaulat itu memilih seorang presiden, memilih bupati, memilih gubernur. Itu kedaulatan rakyat juga. Hanya dalam pelaksanaannya ketika kita melihat lebih detail dari situ, pertanyaannya adalah, apakah upaya-upaya untuk melakukan pembangunan nasional sebagai tugas dari seorang presiden, sebagai tugas seorang gubernur dan bupati, untuk membangun di daerahnya itu menurut pikiran dia atau menurut pikiran rakyat. Ketika berada di MPR, maka itu ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan negara. Artinya, arah pembangunan negara itu yang menentukan rakyat, bukan presiden. Tetapi ketika dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, undang-undangnya berkata lain. Akibatnya, maka semua ditentukan oleh partai politik pengusung calon itu. Nah, mengusung calon itu bukan tidak punya kepentingan. Tentu kepentingannya sangat besar. Terkait dengan kepentingan-kepentingan itu, maka sesungguhnya telah terjadi barter-barter kepentingan di antara partai-partai yang mengusung dengan calon-calon itu sendiri. Sehingga yang terlihat terjadi perubahan besar. Kedaulatan prakteknya bukan di tangan rakyat, tetapi kedaulatan ada di tangan partai politik. Lebih parah yang terjadi adalah kedaulatan ada di tangan ketua umum partai. Sehingga apa yang menjadi titah ketua umum partai, itulah yang menjadi program-program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh sang pemimpin yang terpilih yang dicalonkan oleh partai-partai itu.
Mau ngomong apapun, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berbasis komunal. Dia ada di dalam satu kelompok masyarakat yang di dalam komunal masyarakat itu, dalam komunitas itu ada aturan-aturan main tersendiri yang tidak bisa lalu kemudian tidak menjadi atensi. Selanjutnya, demokrasi yang kita terapkan saat ini adalah demokrasi yang memang berasal dari masyarakat yang berbasis individual. Pertanyaannya adalah, apakah karakteristik yang berbasis individual ini bisa serta-merta diterapkan di dalam masyarakat yang berbasis komunal? Demokrasi yang berbasis individual itu artinya vote itu menjadi hal utama. Benar bahwa demokrasi dimanapun ada vote. Tetapi model demokrasi langsung dan tidak langsung itu membedakan kemana vote itu harus diberikan. Ketika vote itu diberikan kepada lambang-lambang partai politik, itu black campaign kalau bahasa sekarang barangkali hanya ditujukan kepada partai. Tetapi ketika pemilu yang berbasis voting penuh atau pemilu langsung, itu memerlukan popular vote, maka kadang-kadang karena popular vote ini membuat orang terpilih menjadi, orang yang populer menjadi yang terpilih, maka black campaign pribadi itu akan banyak dilakukan. Hal-hal negatif itu akan sangat banyak terjadi dalam hal yang seperti ini. Saya mengambil contoh yang ada di Jakarta. Ketika pemilihan Ahok dengan Anies Baswedan, itu yang namanya politik identitas itu nyata benar adanya. Mohon maaf, saya tidak paham, hanya oleh karena beda pilihan, ada himbauan untuk tidak mensolatkan jenazah orang yang menjadi penggemar Ahok. Saya tidak bisa mengerti, sungguh tidak mengerti. Apakah karena pemilihan-pemilihan yang berbasis kepada individual ini, lalu kemudian harus menghalalkan segala cara? Hal terpenting bagi masyarakat Indonesia sekarang ini adalah butuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita merasa sebagai satu bangsa yang diikat oleh satu ideologi bersama, yaitu Pancasila. Bukan ideologi Pancasila yang sekadar digunakan menjadi ikon, sekedar dijadikan menjadi syarat-syarat mendirikan satu organisasi. Tetapi masyarakat Indonesia yang berbasis Pancasila dalam arti kata yang sebenarnya. Agar kita menjadi masyarakat Indonesia yang berbasis Pancasila yang sebenar-benarnya, menurut saya memang harus ada upaya signifikan dan penting di negara ini. Saya ingin mengatakan bahwa yang harus dilakukan dan menjadi keniscayaan bagi bangsa Indonesia saat ini adalah kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan banyak orang mengatakan itu sebagai Undang-Undang Dasar tahun 2002. Hasil amandemen itu sudah tidak terjiwai oleh Pancasila lagi. Banyak pihak mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dijiwai faham liberal kapitalis yang sudah jauh dari nilai-nilai dasar kita, yaitu Pancasila. Upaya kita mendorong kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak ada hubungannya sama sekali dengan pikiran-pikiran mendorong masa kepresidenan untuk ketiga kalinya. Ternyata amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah membawa dampak persoalan yang cukup kompleks dalam kehidupan politik dan aspek-aspek yang lain karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tidak dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demikianlah penyelusuran
Suara Indonesia. Jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya.